Well, hello, hello. Hai Pisces. Sekarang kita bacain kamu ya. Video ini bakal jadi video yang panjang. Jadi silakan siapkan cemilan kalian. Silakan siapkan waktu kalian mungkin sebelum tidur atau gimana ya. Ini aku pakai lilin baru untuk kalian. Cakep ya? Wangi banget juga. Sifat dari video ini juga general ya, jadi bisa pas sama kamu, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih personal atau lebih private, itu namanya private reading atau konsultasi pribadi, bisa langsung DM ke Instagram aku @extratarot. Ada di description box di bawah ya. Mari kita mulai. Jadi akan aku bagi per 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan gitu ya. Kita mulai dari general dulu, kemudian kita bahas ke percintaan kalian, karir, lalu kita ke nasihat. Oke. Kita mulai ya, Pisces ya. Dari Januari sampai April tahun 2025. By the way, jangan di-skip iklannya ya, karena itu berpengaruh sama performa aku juga. Oke, Pisces, di 4 bulan pertama dari Januari sampai April. Di sini kita punya sukses. Hello, kita baru mulai dan kamu udah langsung dapat kartu sukses. Jadi kayak nggak pakai lama-lama nunggu suksesnya ya. Polanya itu nggak harus kerja keras dulu. Tapi mungkin kenapa ada di awal bulan ya karena udah lama kamu lakukan, dari kapan tahu. Dari sebelum-sebelumnya tuh kan ada Golden Palace juga. Wow, Pisces, dari awal aja kamu udah mencapai target-target kamu juga dapat apa sih ini, Golden Palace nih, dapat apa? Kerajaan, kok kerajaan sih? Palace apa sih bahasa Indonesianya? Istana emas ya. Yang kayaknya orang lain tuh selama ini nganggep kamu nggak mungkin dapetin itu, kayak terlalu tinggi. Tapi di 3 bulan pertama aja kamu udah bisa dapetin itu gitu loh. Dan ada healing chaos di sini. Oke, kita lihat tarotnya dulu juga ya. Se. Di sini kita ada Four of Stars. Iya, ini sesuatu yang sudah kamu rencanakan, yang udah kamu jaga banget gitu loh. Kestabilannya, persiapannya tuh udah kamu jaga banget dan memang bisa kamu jaga dengan baik. Lalu tercapai. Itu dari Januari Februari ya, kita punya Success dan Four of Stars atau Four of Coins. Nah, kemudian itu untuk Januari Februari ya. Jadi yang kulihat nih, uang kamu juga kejaga banget pundi-pundinya. Jadi kayak nggak gampang goyah gitu loh yang kulihat tuh. Artinya nggak yang apa sih? Nggak yang kelimpungan, karena kamu sudah mempersiapkan itu semua lagi-lagi gitu. Sesuai banget apa yang udah kamu jaga dari dulu. Terus juga uang kamu, simpanan kamu tuh banyak. Nah, sedangkan nanti masuk ke Februari Maret, kita ada Golden Palace, lalu ada Three of Crystals dan Seven of Wands. Artinya yang tadi ku bilang, kamu tuh kayak mencapai sesuatu yang sudah kamu impikan, dan memang impian ini besar ya, nggak semua orang bisa dapetin ini. Dan itu kayak membutuhkan kerja keras kamu yang luar biasa, perjuangan kamu, termasuk bagaimana kamu menghadapi orang-orang yang mungkin bertentangan sama kamu gitu. Dalam perjalanannya mungkin akan ada aja orang-orang yang nyakitin kamu atau bikin kamu kecewa, tapi kamu tetap bertahan dengan si hampir aja. Panas dia lumayan. Apa? Tadi sampai di mana? Tapi kamu tetap ya udah kerjain apa yang menurut kamu benar. Ingin mewujudkan impian kamu itu, dan aku lihat kamu berhasil. Malah orang-orang kayak terpukau dan nanya rahasianya apa, padahal dari awal kamu juga udah jujur apa adanya gitu loh. Nah, sedangkan nanti masuk ke kemana? Ke Maret April kita ada Healing Chaos dan Temperance. Ini akan ada chaos yang terjadi, tapi chaos ini diperlukan banget untuk bisa
menjadikan kamu sosok yang lebih dewasa, lebih matang lagi. Dan gambar kupu-kupu ya, sama kayak gambar kuku aku dan cincin aku. Aduh, genit banget deh gue. Tapi intinya adalah gini, dengan kartu Healing Chaos ini ya, Chaos ini diperlukan atau kekacauan ini diperlukan untuk kamu bisa bertransformasi menjadi sosok yang lebih bagus lagi. Tapi aku lihatnya sih Chaos ini nggak berlebihan ya, nggak berlebihan kok. Memang ada kekacauan, memang ada sesuatu yang berubah terjadi, tapi sifatnya tuh kayak cenderung lembut gitu loh. Dan kamu sudah bisa memprediksi ini. Ditambah dengan kartu Temperance, ini akan bikin kamu lebih seimbang lagi sih. Jadi makanya aku bilang ini memang diperlukan untuk kebaikan kamu juga. Lalu ada value di sini, the personal strength and peace that assure success. Kamu akan punya kekuatan secara personal dari dalam diri ya. Dan juga kamu tuh kayak punya cara untuk ngejaga mood kamu, menjaga diri kamu supaya tetap damai tanpa adanya pengaruh berlebihan dari orang-orang di luar diri kamu gitu loh. Ini keren sih, dan ini kayaknya akan kamu dapatkan sebenarnya dari awal tahun, cuma makin akan berasa dan yakin di Maret April tadi gitu. Lalu kita ada Gavel, involvement with the law. Ini juga mungkin ini ya istilahnya informasi tambahan bahwa kamu mungkin akan punya kejadian-kejadian yang melibatkan hukum. Mungkin ini terjadi di Maret April tadi ya, yang chaos tadi. Lalu kita juga punya V, victory in some endeavor. Jadi emang banyak yang berhasil. Dari awal juga udah kelihatan kan nih ngomong keberhasilan, sukses dari awal tahun udah ngegas banget kamu. Lalu dengan kartu man, dealings or relationship with a man, akan berhubungan sama laki-laki ya, atau percintaan bisa juga. Dan ada both money or property through an inheritance, winning or windfall. Kamu akan dapat warisan, uang atau kayak properti. Karena warisan atau hibah atau memenangkan sesuatu. Kayaknya ini sih nih di Februari Maret ya. Ini rumah warisan mungkin akan kamu dapatkan di Februari Maret gitu. Ya, mungkin kamu nyambung sama tadi yang melibatkan hukum. Mungkin kamu sedang memperjuangkan itu. Ya, sedang memperjuangkan, kayaknya bakal kamu dapatkan di Februari Maret gitu. Oke. Itu untuk generalnya. Kita mau ke percintaan kalian. Ke percintaan kamu ya. Pisces dari Januari sampai April. Ini buat kalian yang nungguin yang nanya zodiak selanjutnya ya, sabar ya, soalnya aku berurutan. Besok aku akan upload Aries, terus lusa Taurus, pokoknya berurutan lah. Habis Taurus terus kita ke Gemini ke Cancer ke Leo ke Virgo ke Libra. Gitu. Oke, sabar ya. Masih ada 7 lagi. Zodiaknya 12 sih soalnya. Kita ke percintaan kamu di 4 bulan pertama ya. Tadi aku lihat ada soulmate yang ngintip, mungkin akan beneran dapat soulmate. Coba kita lihat. Oke, di sini ada chaos. Sih, aku nggak ngadi-ngadi kan. Tadi aku ngeliat soulmate yang ngintip dan emang soulmate-nya keluar. Kamu dapat kartu chaos lagi, kamu dapat kartu konflik lagi, menarik ya. Jadi kayaknya konflik itu masih ada buat kamu, tapi yang aku lihat dari tadi yang aku rasakan adalah konfliknya itu tidak mematikan gitu loh. Justru konfliknya itu menghidupkan kamu dan sifatnya tuh lembut banget. Sifatnya tuh lembut, jadi masalah ada tapi juga nggak kasar gitu loh. Jadi kamu nyaman dengan kehadiran si konflik ini atau masalah ini. Di sini ada Nine of Coins ya kan. Ini lucu sih bacanya. Nine of Coins selalu ada Knight of Cups. Dan terakhir kita ada Wheel of Fortune. Bagus banget asli ini Pisces. Jadi yang kulihat di sini ya, percintaan kamu di Januari Februari itu akan ada kekacauan, akan ada konflik. Tapi konflik ini lagi-lagi dibutuhkan karena justru ini akan membuat hubungan kamu jadi jauh lebih baik. Nggak cuma hubungan kamu sama pasangan kamu, tapi juga hubungan kamu sama diri sendiri. Ada sesuatu yang kamu tunggu, kayak kamu menunggu petunjuk gitu ya, menunggu momen yang bisa mendukung keputusan kamu atau mendukung perkembangan diri kamu. Terus itu terjadi lewat si konflik ini. Jadi konfliknya itu bisa aku bilang sifatnya konstruktif ya. Sifatnya konstruktif, mendukung gitu.
yang sifatnya membangun, tidak merusak. Tidak merusak sama sekali. Dan memang ini dibutuhkan untuk bisa ketemu sama si soulmate kamu. Jadi buat yang jomblo, mungkin kamu bisa berharap di Februari Maret, oh pas ulang tahun kamu banget. Di ulang tahun kamu akan ketemu jodoh kamu, dan orang itu akan datang sendiri. Jadi bukan kamu yang nyari, bukan kamu yang koar-koar bilang saya nyari jodoh. Oh, tidak sama sekali. Kamu cuma tinggal duduk manis dan orang ini akan hadir ke hadapan kamu. Jadi makanya di save video ini. Gue pengen tahu update kalian gimana. Nanti kabar-kabarin ya. Seru banget. Dan buat kamu yang udah punya pasangan, sesimpel hubungan kamu dan pasangan kamu tuh mungkin ya tadi ada chaos and konflik tadi kan, ada kekacauan, ada konflik, tapi ya itu sifatnya malah mendukung dan malah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin selama ini belum terjawab. Dan masuk ke Februari Maret nanti ya hubungan kamu sama pasangan kamu tuh makin deep, makin dalam, makin ada momen dimana menye-menyenya tuh keluar, manja-manjanya keluar, dan kamu bersyukurlah, kamu makin yakin bahwa ya ini kamu nggak salah pilih gitu. Kuncinya satu sih ketika misalnya konflik ini ada ya, untuk speak up, untuk ngomong apa yang menurut kamu benar, apa yang kamu rasakan, tapi tentunya juga dengan tutur kata yang baik ya. Ya, betul. Ini beberapa dari kamu memang ada yang bingung sih ya, this way, that way, unclear, indecisive nih. Tapi ini sebagian kecil dari kalian sih. Sebagian kecil dari kalian, tapi bisa juga masuk di Januari Februari tadi ya. Kayak ada kebingungan di sini. Jalan ini, jalan itu, yang mana kamu juga nggak ngerti. Nah, bagus sih ada masalah ini. Lagi-lagi aku belum mau bilang bahwa masalah ini ada, malah bisa membuat hubungan kalian makin baik lagi. Dan nanti di Maret April dengan kartun No Place Like Home sama Wheel of Fortune sama Music Melodies, kayaknya bakalan ada momen intimate antara kamu dan pasangan kamu yang sifatnya tuh indoor ya, entah kalian sewa hotel, sewa kamar, atau sesimpel di kosan kalian atau di rumah kalian. Terus kalian ini kayak bener-bener malam romantis berdua atau seharian romantis dengerin lagu mellow, terus ya udah ngejalanin hari-hari tanpa ada ketakutan gitu loh nih dengan kartu Wheel of Fortune, kayak lancar banget. Jadi kehidupan, apalagi yang udah menikah, kehidupan rumah tangga kalian tuh adem banget di Maret April nanti gitu. Bener-bener adem, semuanya lancar, semuanya terjaga, semuanya kayak dapat berkah dan perlindungan dari semesta. Simple ya, simple banget. Terus juga dengan Music Melodies ini ya, alunan musiknya tuh kenceng banget. Enggak, maksudku bukan suaranya kenceng ya, cuman aku tuh dapat sinyal kenceng banget gitu loh. Jadi kayak kamu dengan melankolisnya kamu, dengan romantisnya kamu tuh beneran dapat sorotan di sini dan kamu ngerasa lebih hidup dan bahagia lah, intinya begitu. Oke. Kita ke kerjaan ya. Ini kayak bacain Pisces lumayan simple deh. Kayak 2025 ini emang termasuk tahun yang nyantai ya, yang adem gitu loh. Dan gak kebetulan aku milihnya yang warna biru putih ini ya. Jadi kayak bener sungguh-sungguh tenang, sungguh-sungguh sejuk bawaannya tuh. Di sini kita ada appreciation, lalu ada door to romance. Dan kita ada rest and rejuvenation. Baru juga 4 bulan pertama udah banyak istirahatnya kamu. Di sini kita ada the magician. Lalu kita ada 2 of coins. Dan kita ada 7 of coins. Oke. Tadi waktu aku ngocok ini tuh tiba-tiba dapet, nggak tahu nih pesan dari siapa yang masuk ke aku, kayak nanya percintaan. Padahal lagi ngomong tentang karir, kenapa baliknya ke cinta lagi sih akhir tahun, padahal ini 2025 ya. Mungkin karena aku buatnya di akhir tahun,
tapi kepikiran itu kayak percintaan di akhir tahun gimana gitu. Ini kayaknya apalagi kita udah pindah ke kerjaan ya, ini kayaknya para Pisces ada yang dikhawatirin ya di percintaan ini akhir tahun nih kayak gimana. Anyway, itu intermezzo aja. Nah barusan kok barusan sih, iya betul, barusan kita dapat appreciation sama The Magician. Jadi dari Januari, ini nyambung sama General tadi ngomongin tentang kemenangan. Jadi Januari Februari nanti tuh kamu beneran, jadi tokoh utama kamu tuh. Jadi tokoh utama, kamu dapat apresiasi berupa kata-kata, penghargaan yang mungkin dapat barang. Ada beberapa yang ngasih kamu bunga juga karena keberhasilan kamu menciptakan sesuatu gitu. Kayak bener-bener kamu tuh ajaib banget gitu loh. Ajaib banget bisa punya ide, inovasi kok sekeren ini gitu. Dan itu emang sehebat itu kamu sebenarnya Pisces. Cuman kadang kamu nggak sadar atau kamu berusaha untuk kayak lay low gitu ya. Nah di Februari Maret pun karena keberhasilan kamu ini, kamu tuh karena suatu kreasi yang kamu buat di sini, kamu tuh sebenarnya dapat kesempatan untuk membuka pintu baru lagi. Cuman ada keraguan gitu loh. Daripada keraguan sebenarnya kamu rada mager sih. Rada mager, kamu tuh membutuhkan alasan lebih kuat lagi untuk ya udah ngerjain kesempatan yang ada ini. Karena aku rasa kamu udah cukup puas dengan apa yang kamu punya, dengan prestasi yang kamu punya di sini. Udah ngerasa cukup gitu loh. Kayak nggak pengen nextnya lagi apa. Kayaknya pengennya tuh istirahat, dan memang akan kamu dapatkan di Maret April nanti. Seven of Coins sama Rest and Rejuvenation. Kerjaan gak begitu padat, banyak waktu untuk istirahat, dan kamu sibuk kembangkan bisnis atau sampingan atau project yang memang sudah kamu lakukan diam-diam atau kamu sudah tanam sejak beberapa saat lalu. Jadi kamu ya istilahnya kayak sibuk bercocok tanam aja loh di situ. Literally memang banyak dari kalian yang ini ya punya sampingan atau hobi kecil-kecilan nanam tanaman, berkebun gitu. Kamu sibuk kayak ngeliatin perkembangannya gitu tuh. Kayak punya anak sendiri gitu, lucu sih. Dan kamu gak mau ditambahin kerjaan lagi. Jadi makanya bisa ada waktu untuk istirahat dan nge-charge lagi. Karena dari awal tahun kamu udah sibuk banget gitu loh. Tapi pada dasarnya ya, kamu diem pun apa yang sudah kamu tanam, apa yang sudah kamu kerjakan juga bisa tumbuh sendiri kayak semacam autopilot gitu sih aku ngeliatnya ya. Iya dari awal tahun kamu udah banyak banget yang dikerjain, makanya kamu dapat ini kan penghargaan, dapat pengakuan juga dari orang-orang karena bebannya tuh nggak main-main. Dan kayaknya ini sudah mulai dari tahun 2024 ya, atau di bulan bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Dan dengan kartu light secara umum di 4 bulan pertama kalau untuk kerjaan termasuk ringan banget buat kamu, nggak bikin kamu stres, nggak bikin kamu nggak bikin kamu capek sebenarnya ya. Capek sih capek, cuman intinya nggak bikin stres sih. Semua bisa kamu kerjakan dengan mudah. Karena kamu tuh di setiap kesulitan kamu selalu bisa nge-switch gitu loh cara pandangnya. Jadi hidup tuh nggak jadi sulit buat kamu. Itu di bawah santai aja sih yang aku lihat. Malah cenderung mager ya tadi. Kayak kamu ngerasa prestasi ini udah cukup gitu loh. Kenapa gue harus kerja keras lebih lagi sih gitu. Kayak ada protes-protesnya begitu yang aku rasain. Kayak kamu tuh nggak mau maksa gitu, nggak mau ngoyo gitu loh. Itu prestasinya udah gede banget. Ya nantilah 4 bulan lagi. Kenapa harus tiap bulan ada prestasi sih? Kayak kamu males. Gitu. Nah kita ke ini ya, ke nasehatnya Pisces. Pertama di sini ada langsung dapat Pisces lagi, balance spirituality and practicality. Dapat pengingat untuk menyeimbangin antara praktek dan spiritualnya. Jadi jangan praktek doang, nggak ada doanya, tapi juga jangan doa doang tapi nggak ada prakteknya. Lalu ada loneliness, I know that I'm never alone. Ini berkaitan sama percintaan nih. Aku ngerasa kamu kesepian sebenarnya ya. Ada kecenderungan untuk mudah jatuh ke dalam kesepian. Nah ini pergunakanlah teman-teman dan orang-orang sekitar kamu. Aduh kegeser lagi. Karena sebenarnya kamu tuh nggak pernah beneran sendirian gitu loh. Ada aja yang mau nemenin kamu selama kamu mau ngomong, selama kamu mau menyampaikan itu. Ya, terus ini ada happiness. Pikiran kamu itu yang bikin kamu jadi happy atau enggak. Semua itu berawal dari pikiran ya. Dan pilihannya ada di tangan kamu. Kalau untuk kerjaan, kita punya choices, yes, nih. Lagi-lagi untuk pilihan ya. Aku lihat ada banyak pintu kesempatan yang hadir buat kamu. Yang bisa bikin kamu happy, yang bisa bikin kamu jadi experience banyak-banyak pengalaman. Tapi itu pun kalau kamu mau ambil. Nggak ada yang pernah maksa kamu untuk ngambil ya. Yang ngejalanin kamu, pilihan ada di tangan kamu. Jadi ya udah ngelakuin apa yang menurut kamu benar.
Lalu di sini kita ada bike ride. It is in the stillness and presence of the journey that you will find yourself exactly where you need to be. Ini sih yang aku lihat sih, kamu tuh nyantai. Biar kamu tahu perjalanan ini sifatnya personal dan kamu nggak bisa nyalain siapapun. Kamu ngandelin diri kamu sendiri dan yang aku lihat kamu tuh nggak panik. Kamu udah tahu banget formula hidup ini gimana. Ya udah tinggal jalanin aja. Dan di setiap langkahnya, di setiap titik pertemuannya, kamu ya enjoy gitu loh. Kayak ya udah emang hidup tuh kayak gini, mau diapain sih, nggak usah distressin gitu. Lalu di sini ada embrace uncertainty ya. Ini udah exactly yang sudah kamu lakukan. Kamu sudah bisa merangkul ketidakpastian dan bisa berdamai dengan itu gitu. Sudah bisa berkawan dengan ketidakpastian. Jadi kayaknya kamu tuh bisa jadi guru ke orang-orang lain yang banyak overthinking ya. Hebat sih kamu. Keren banget loh ini. Nggak semuanya bisa. Jadi boleh nih kamu promosiin bagaimana kamu bisa menghandle diri kamu sendiri di antara ketidakpastian begini. Kalau untuk percintaannya, kita dapat have faith. Nah, ini ada gambar kupu-kupu lagi ya. Tadi yang kita lihat ada healing chaos, kayaknya ada hubungan sama percintaan ternyata. Kamu diminta untuk, apa sih faith bahasa Indonesianya? Kamu boleh Google deh. Faith ini lebih kayak iman ya. Kuatin iman kamu. Percaya bahwa kamu tuh akan dalam perubahan-perubahan ini, kamu akan ditaruh di posisi yang terbaik gitu loh. Jadi makanya seimbangin doa sama prakteknya juga ya. Yang aku lihat sih gitu. Dan nggak mesti buru-buruin. Tapi ini gak usah dikasih tahu, kamu juga udah nggak buru-buru sih. Udah nyantai banget kamu. Udah nyantai banget. Karena kamu percaya apa yang menjadi milik kamu ya akan selalu ada buat kamu. Nggak akan pernah missing. Gitu. Itu untuk 4 bulan pertama ya. Kita mau lanjut ke 4 bulan kedua. Dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Kita mulai dari generalnya. Dari generalnya ya. Di sini kita punya Destiny. Ini kamu kayak sudah menyerahkan diri kamu ke semesta gitu loh. Yang kurasa tuh kayak udah, istilahnya kamu buka tangan kamu sambil rebahan. Terus menyerahkan diri kamu bener-bener ke Tuhan gitu loh. Kamu menyerahkan diri kamu banget. Kayak berserah diri bener-bener ke takdir kamu mau dibawa kemana. Kamu nggak takut lagi gitu loh. Sama sekali nggak ada ketakutan yang kulihat ya. Bener-bener pasrah. Apapun yang terjadi tuh kamu kayak menyambut perubahan itu. Ya kan, tuh ada enlightenment. Wow, ini powerful banget bacaannya. Kamu akan mengalami pencerahan ya, terutama terjadi ketika kamu melakukan perjalanan, literally traveling, keluar kota atau keluar negeri atau keluar pulau. Akan ada perjalanan spiritual yang akan terjadi buat kamu, yang bikin kamu jadi lebih bisa menyesuaikan. Ini berdampak sama kemampuan kamu beradaptasi yang kulihat nih. Berpengaruh banget sama kemampuan kamu beradaptasi ya. Temanya itu. Coba kita breakdown ya. Di sini ada Ace of Wands. Terus kita ada Judgment. Dan kita punya The Hermit. Oke. Yang tadi aku bilang kamu berserah diri banget ya di Mei, Juni. Dan berserah dirinya itu nggak pakai lama-lama mikir gitu loh. Kayak langsung gas aja apa yang hadir di depan mata kamu. Terus langsung kamu sambut dengan gembira. Kamu sambut dengan penuh semangat, apalagi udah jelas banget pintunya kebuka, terus ya udah kamu gasin aja gitu loh. Ini mungkin bisa kamu konfirmasi ya. Yang aku rasain adalah ketika kamu bingung kamu harus ngambil jalan yang mana, kamu tinggal ngikutin aja, kamu punya feeling gitu, mau ngambil yang mana gitu. Selama kamu ngerasa happy, selama kamu punya ketertarikan yang kuat sama satu hal tersebut, udah kamu tinggal jalin aja. Sesimpel itu sih formula kamu di Mei Juni ini. Dan di Juli Agustus yang aku lihat dengan kartu Judgment dan Enlightenment, kayak semacam ini mungkin ini connect khusus ke beberapa dari kalian, kayak beneran
dapat wahyu gitu loh kamu tuh. Dapat mimpi, dapat tanda bener-bener yang datang dari Tuhan, atau mungkin dari luar kalian, atau dari guardian angel kalian. Nih, ini yang kurasa nih. Ini nih maksudku tadi yang buka tangan, beran dapat kartunya kan. Kamu beran berserah diri gitu loh dengan panggilan apapun, panggilan jiwa, tujuan hidup, panggilan apa sih, pekerjaan, apapun itu bentuknya. Kamu ngerasa kamu bakalan connect banget sama semesta, sama Tuhan di sini, dan kamu tidak mau dan tidak menolak sih. Benar-benar sudah berpasrah, menyerahkan rencana-rencana terbaiknya ke Tuhan. Itu yang aku rasain kamu tuh. Jadi akan ada kenaikan ini ya, ada awakening lagi, ada kebangkitan spiritual lagi yang mungkin akan kamu dapatkan. Bisa dimulai dengan sesederhana pemahaman ya, itu ada di ini kan Mei, Juni, Juli, di pertengahan tahun. Dan gara-gara itu di Juli Agustus pun kamu jadi lebih tenang yang aku lihat tuh. Lebih sabar, lebih nggak banyak berkomentar. Apa-apa tuh dipendem sendiri, bukan berarti buruk ya, tapi menurut kamu tuh nggak semuanya worth your time. Nggak semuanya itu berharga. Nggak semuanya mesti kamu tanggapi. Nggak semuanya berhak untuk menerima energi kamu gitu. Kamu jadi lebih bijak dan sama jadi lebih tua sih. Lebih tua in a way kayak orang juga bisa ngerasa kamu tiba-tiba jadi lebih dewasa banget gitu. Oke. Yang pertama kita punya Agustus. Oke, Agustus jadi 1 bulan yang penting buat kamu, atau kamu akan berhubungan sama orang yang lahir di bulan Agustus. Bisa juga Agustus tahun lalu ya. Lalu di sini kita ada Dolphin. Financial gain usually coming from something you did in the past. Kamu akan dapat ini nih, dapat uang, tambahan uang. Ini terjadi karena sesuatu yang pernah kamu lakukan di masa lalu, hasil perbuatan baik kamu. Lalu ada Bird, Purge, waiting for news, package or letter. Ya ini nih, aku ngeliatnya di sini ya, di Juni, Juli tadi tuh, kamu kayak nungguin sesuatu untuk terjadi. Kayak kamu tahu batasan kamu di mana, kamu tahu kamu kemampuannya sampai mana, kamu tahu porsi kamu di mana, dan kamu membiarkan Tuhan dan semesta yang melakukan sisanya. Makanya ini kayak bentuk pasrah, bentuk faith, iman yang sesungguhnya. Makanya hebat banget sih, nggak semua orang bisa kayak gini loh. Kamu kayak tinggal tunggu aja sinyal dari Tuhan, dan itu yang membuat hidup kamu di tahun 2025 tuh jauh lebih mudah. Karena kamu tinggal nungguin sinyal aja, ya Tuhan, ya Allah, ini aku lagi di persimpangan jalan, apa yang harus aku lakukan, itu tuh ada petunjuknya, dan kamu nggak menolak atau mengelak, jadi kayak lancar aja gitu. Sini ada Rose, Romance is in the air. Yes, di 4 bulan kedua, temanya juga masih ada hubungannya sama percintaan, jadi akan ngalamin masa-masa cinta-cinta menye-menye lucu gitu ya. Dan ada Bread, period of prosperity and abundance. Ini adalah masa-masanya kamu dipenuhi dengan banyak berkah, banyak rezeki yang jumlahnya tuh tumpah-tumpah tuh, sampai tumpah-tumpah gini ya. Gitu. Bagus ya, bagus banget. Ini powerful banget sih. Ini tahun yang powerful buat Pisces. Tahun yang menaikkan derajat kamu ya. Tahun yang powerful, tahun yang menaikkan derajat kamu ini. Hebat sih. Aku ngerasa nih para Pisces banyak yang naik derajat, bukan ngomongin tentang kasta ya, tapi nggak ngomongin tentang kasta aja atau uang atau gimana, tapi lebih ke spiritualnya itu loh. Pemahaman kamu mengenai dunia ini itu lebih dalam. Dan efek kamu yang seperti ini tidak hanya berdampak, tidak hanya untuk diri kamu sendiri, tapi kamu punya misi nanti tuh untuk ikut ngingetin orang-orang sekitar kamu, untuk bikin mereka termotivasi juga. Ini Pisces makanya luar biasa, tahun yang sangat powerful. Tahun yang sangat powerful buat kamu. Tahun yang sangat powerful, tahun yang menaikkan derajat kamu ini. Nah, untuk percintaannya di 4 bulan kedua, di sini kita ada fork in the road.
Lalu kita ada Yang. Oh, ini aku baru mulai ngerasa diburu-buruin nih. Tadi kan lumayan tenang nih. Di sini aku mulai ngerasa diburu-buruin. Kayak nggak bisa kelamaan nyantainya gitu. Nggak bisa kelamaan bingungnya. Makanya berubah jadi Yang di sini ya. Dan ini dari rusa jadi zebra, tapi nggak seberapa sebenarnya. Kamu mager emang di Pisces nih. Kenapa nggak jadi kuda? Kenapa dari rusa jadi zebra? Zebra juga nggak sekencang kuda loh. Jadi kayak kamu tahu mesti gerak cepet, cuma kamu gak ngerasa mesti gitu loh. Jadi kayak gimana sih maunya? Kocak. Tuh maunya rebahan kan. Kartunya rebahan, coba lihat gitu. Kartunya rebahan. Aduh lucu. Oke, kita mulai ya. Ketawa sendiri aku. Channeling message-nya tuh kamu kayak bingung gitu, tapi kocak lah intinya. Nah di sini Mei Juni ya. Untuk percintaan, kayaknya kamu akan dihadapkan dengan beberapa pilihan atau di persimpangan jalan antara orang-orang ya, atau memang pilihan-pilihan hidup yang berhubungan sama percintaan kamu. Dan memang ini melibatkan ini nyambung sama general tadi ya, melibatkan adanya kekacauan juga sih. Ada lagi chaos, tapi chaosnya itu nggak ngerusak sebenarnya ya, lagi-lagi sifatnya transformatif, lagi-lagi sifatnya tuh konstruktif. Ini memang mesti ada untuk kalian sama-sama mengidentifikasikan apa sih sebenarnya yang dicari, apa sih yang sebenarnya dituju gitu. Jadi mungkin kamu bisa expect akan ada berantem sih di sini ya. Lalu tapi itu nggak lama karena masuk ke Juni-Juli dengan kartu yang sama Six of Coins ya. Kalian energinya kan masih connect banget nih. Kamu akan ngerasa lebih seimbang karena tektokan antara kamu dan pasangan kamu tuh ada. Jadi kamu ngerasa adil dan ngerasa bahwa ini mesti dirayakan dengan aktivitas yang memang aktif outdoor kayaknya nih, kayak banyak yang ngelakuin aktivitas outdoor di sini. Terus ya ini bikin balance lagi energinya, dan aku rasa mungkin kamu bakal dapat hadiah dari pasangan kamu, atau kamu yang bakal ngasih hadiah ke pasangan kamu, dan itu akan langsung dibalas dengan hadiah yang sifatnya seimbang, dan ini bikin kalian jadi sama-sama happy. Itu sih yang aku rasain. Ini berapi-api banget di Juni-Juli itu kamu. Berapi-api banget. Passion gitu ya, passionate banget. Saling inisiatif yang aku lihat tuh kalian. Saling inisiatif, saling berusaha untuk membahagiakan. Walaupun ternyata energinya nggak banyak. Nih Piscesnya banyak yang introvert ya. Karena masuk ke kan tadi Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Masuk ke Juli, Agustus. Ini mulai nih kayak anginnya berubah lagi dan bikin kalian mager, kayak energinya habis aja gitu. Tadi yang banyak aktivitas di luar, sekarang pengennya dalam rumah aja. Nggak pengen kemana-mana, nggak pengen capek. Pengen quality time aja gitu. Kalau bisa sih udah di kamar aja, ngapa-ngapain masing-masing ngelihat HP, nge-scroll gitu kan, tapi ada terus bareng. Nah, baru bilang quality time keluar kan. Ini akan kamu lakukan di Juli Agustus sih. Dan ada kartu Queen, Boss Babe, Independent Strong. Ini nyambung sama di Juni Juli tadi. Aku rasa apalagi kamu yang perempuan, kamu jadi lebih independen dan pengen ngatur, pengen nguasain pasangan kamu ya. Lucu sih. Block Ascension. Nah, ini yang terjadi di Mei Juni tadi, Block Ascension. Ketika ada masalah, kamu mesti sadar bahwa sebenarnya ada sesuatu yang keblok di sini, komunikasinya kan. Kayak informasi yang nggak semuanya terungkap. Jadi daripada menyalahkan karakter pasangan, lebih baik fokus ke masalahnya di mana gitu. Dan jangan langsung nge-labelin bahwa pasangan kamu yang nggak mampu, pasangan kamu yang nggak bisa, atau ya langsung membenci pasangan kamu gitu loh. Nggak begitu cara mainnya ya. Nah sekarang kita ke karir. Ini simpel banget deh, bacaan kamu tuh aku nggak ada beban sama sekali ngebacainnya ya. Thank you Pisces ya, karena aku connect sama kalian yang tadi aku bilang udah melek gitu loh, udah sadar. Jadi energinya tuh nggak dibebanin ke aku.
Kalian memberikan energi secukupnya. Wow, ada woman holding a coin. Lalu ada Healer of the Ages. Dan ada appreciation lagi. Bentar, ini kayak mau mati deh. Soalnya dia nggak dapat keluar, harusnya keluar nih. Nah, apinya lagi. Di sini kita punya The Devil. Ini mulai nih yang tadi gue bilang kan, kamu memang mager, tapi kamu tahu banget kapan harus kerja keras lagi. Dan di 4 bulan pertama tadi kamu udah kerja keras banget kan. Ini kamu lanjutin di 4 bulan terakhir. Jadi kayak pembuka dan penutup, dan strategi kamu menurut aku tuh tepat sih. Tuh kan ketemu lagi The Magician kartunya. Sinkron banget. Jadi kamu balik lagi ke mode rajin kamu di 4 bulan terakhir ternyata. Ini kan kartu yang sama tadi itu di 4 bulan pertama. Kalau kalian inget. Gak ada yang kebetulan ya. Jadi yang aku lihat di 4 bulan terakhir kamu bakal balik lagi kerja sibuk banget. Dan memang langsung iya jadi sibuk banget, jarang di rumah. Tadi kan di 4 bulan kedua kamu tuh banyak istirahatnya ya. Wait sebentar. No, ini bahkan 4 bulan kedua. Kita belum di 4 bulan terakhir loh. Sorry, salah berarti. Ralat. Berarti kamu nyimbangin. Walaupun mager, tapi ternyata di 4 bulan kedua pun jadi gini, yang aku rasain itu, tadi kan kamu sibuk di Januari, Februari kan, habis itu kamu mager tuh. Nanti mulai sibuk lagi itu di bulan Mei, Juni. Iya, dimulai Mei, Juni, Juli. Tuh, Mei, Juni, Juli. Yang kulihat kamu istirahat lagi, kamu sibuk lagi, kerja lagi, dan jadi workaholic, dan memang bakalan dapat pengangkatan ya. Kayaknya bakalan ada kenaikan dari uang atau karir kamu, dan kamu tuh kayak lihat nggak sih? Kayak makin expert gitu loh. Orang ke kamu tuh untuk minta bantuan, dan kamu dengan welcome membuka tangan kamu lebar-lebar, dan makin menunjukkan kamu punya kemampuan gitu loh. Aku ngerasa kamu nggak pelit dengan ilmu kamu, jadi ada orang yang minta tips dan saran, kamu juga bisa kasih. Tapi di saat bersama nih kamu bakalan sibuk banget ya, sampai kamu kayak jadi budak korporat gitu loh nih di Mei, Juni itu. Tapi sesuai sih, uang kamu ada, ini bikin pemahaman kamu jadi lebih tajam, dan bikin kamu jadi makin dihargain, dapat penghormatan lebih-lebih lagi, dan dengan kamu yang naik derajat begini, naik jabatan begini, kamu jadi punya power tertentu yang tadinya terbatas di level sebelumnya. Jadi di sini aku ngerasa kamu bakalan ada semacam kayak explore atau kayak percobaan gitu loh. Kayak kamu mencoba sesuatu karena kamu udah punya power lebih tinggi, jadi kayak melakukan percobaan di karir keuangan kamu yang mungkin berdampak sama bawahan-bawahan kamu. Dan ternyata berhasil, karena di Juli Agustus kamu lagi-lagi dapat apresiasi, dan bahkan kamu tuh punya, lihat nih, dua-dua tangannya tuh kan ada isinya kan. Bahkan kamu tuh ngerjain, jadi kayak dapat tanggung jawab lagi di luar bidang sebelumnya. Jadi kayak makin sibuk juga. Kayak ada 2 hal yang kamu pegang di sini. Makanya tadi aku bilang, tahun ini tuh tahun yang powerful, benar-benar tahun yang bikin kamu naik derajat. Gila sih, cakep banget Pisces. Beberapa dari kalian juga akan ngurusin kantor nggak cuma dalam negeri tapi luar negeri ya. Jadi kayak ada 2 pos yang kalian kerjain. Uangnya ada memang, tapi sibuknya juga makin-makin. Nah, orang-orang juga pada mendukung kamu loh di sini. Dengan kartu support ya, orang-orang dukung kamu, nggak ada habisnya dukungan-dukungan ini. Mau kamu kondisinya lagi hujan, lagi banyak ujian pun, tetap aja kayak semesta mendukung kamu.
Dan buktikan dengan kamu minta apa aja lewat kan kerja kamu itu tetap dapat dukungannya, ditambah dengan move on juga. Jadi kayak terus berputar bolanya, rodanya. Jadi kayak nggak akan pernah stuck kamu. Ringan banget bacanya, mudah ya, tahun yang mudah sebenarnya. Tahun yang mudah kamu tuh kayak semacam anak SMA tapi ngerjain persoalan anak SD gitu loh. Mudah, too easy. Kita ke pesannya di 4 bulan kedua ya, dari Mei, Juni, Juli, Agustus tadi. Di sini kita ada the energy is gaining momentum. Jadi yang tadi udah sekeren ini ternyata belum puncak-puncaknya loh. Wow, excited gak sih Pisces? Excited banget, apa ini? Lalu the blame, I accept responsibility for my well-being. Ya, ini udah kamu lakukan ya. Tanggung jawab kamu makin banyak kan, jadinya makin responsible. Dan dengan kartu possibility, kamu diminta untuk nggak overthinking. Ini kayak pengingat kecil buat kamu. Fokuskan energi kamu, atensi kamu ke hal-hal yang terbaik yang mungkin terjadi. Jadi mikirin kondisi-kondisi terbaik, kayak skenario terbaik, bukan skenario terburuk gitu. Ya, biar energinya lebih cakep. Lalu di sini ada checking chances, yang aku lihat sih lagi-lagi berhubungan sama faith ya. Kamu diminta untuk punya keyakinan penuh bahwa dan lebih berani dalam mengatur keuangan kamu atau kerjaan kamu. Nah, lagi-lagi di kata-kata uncertain, jadi mungkin akan dipenuhi dengan ketidakpastian, tapi ketidakpastian ini akan membawa kamu hasil yang bagus, yang cakep banget. Terus di sini ada stargazing. Membutuhkan keberanian begitu banyak untuk bisa meraih bintang di atas, ya. Dan untuk meraih bintang di atas, perlu banget untuk kamu bisa naikin derajat kamu, memperbaiki diri kamu, ada frekuensi yang lebih tinggi. Walaupun kayaknya butuh usaha, butuh keberanian, tapi itu possible, ya. Yang tadi aku bilang tuh, keberanian. Lalu di sini ada do nothing. Kocak sih ini. Jadi salah satu hal yang akan kamu pelajari adalah tahu kapan harus nggak berbuat apa-apa sih. Kayaknya ini udah nggak usah dikasih tahu, kamu juga udah tahu sih kapan-kapannya, udah master sih kamu. Nggak usah dikasih tahu juga udah dilakuin ya. Dan untuk percintaannya sendiri, kamu dapat romance. Lavish the one you love with personal attention and affection. Ini nyambung sama jurnal tadi ya, dapat 2 kartu romance berarti kamu. Jadi kamu bisa expect percintaan kamu akan mengalami menye-menyenya di 4 bulan kedua. Yang aku lihat adalah manjainlah pasangan kamu dengan perhatian dan afeksi ya. Nanti sebaliknya kamu akan mendapatkan hal yang serupa dari mereka. Gitu. Oke, itu di 4 bulan kedua udah kita bacain sampai pesannya. Sekarang kita mau masuk ke 4 bulan terakhir, yaitu dari September, Oktober, November, Desember ya. Kita mulai dari general dulu. Sebentar, aku mau dari sini mulainya. Kamu dapat kartu biru semua ya, aku baru sadar deh. Ini dari September, Oktober, November, Desember ya Pisces ya. Aku rasa akan kamu lewati dengan sangat tenang sini. Ya Allah, bisa-bisa Destiny lagi. Hebat banget kamu. Ini kayaknya takdir kamu terus bermain sampai akhir tahun ya. Destiny lalu ada adventure. Hihi, seru banget, akan ada petualangan yang bisa kamu tunggu-tunggu di 4 bulan kedua ini. Dan ini lagi-lagi hanya terjadi karena atas izin Tuhan, atas izin Allah, atas izin semesta ya. Kamu tetap ada di formula yang sama, kamu menunggu pesan dari penciptamu ini. Dan ternyata memang lagi-lagi mendatangkan kamu ke pengalaman-pengalaman seru yang kamu gak pernah duga akan kamu dapatkan sebelumnya. Gitu. Kita lihat ya, di sini kita ada The World sih. Wah, ini bagus banget penutup kamu di tahun 2025 tuh
kayak lengkap, kayak nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan, istilah gitulah. Di sini ada the Tower dengan Nine of Cups ya. Dan yang terakhir kita punya Five of Coins. Kenapa? Kenapa harus kamu tutup dengan kesedihan begitu? Kenapa tiba-tiba kamu tidak ada di jalur semesta lagi nih? Coba kita lihat ya, kita breakdown ini lebih panjang nih. Nah oke, jadi dari Agustus September yang tadi aku bilang, kamu masih menserahkan diri ke semesta, ke pencipta kamu, dan ini bikin hidup kamu tuh jadi memang lebih tenang. Aku rasa kamu nggak akan kekurangan sesuatu karena kamu mengikuti pesan dari semestanya ya, mengikuti bagaimana Tuhan dan semesta tuh memberikan pesan ke kamu. Jadi kamu nggak akan pernah ngerasa kekurangan, kamu nggak pernah ngerasa kayak kamu ditinggalkan gitu. Justru kamu ngerasa hidup kamu tuh lengkap banget. Dan lagi-lagi kamu ada di puncak dunia, dan kamu mungkin akan membanggakan cara hidup kamu, formula hidup kamu yang seperti ini ke orang-orang sih, akan kamu sebarkan ke orang-orang ini ya. Dan di September Oktober ini mungkin kamu bakal banyak berhubungan sama orang-orang yang hebat-hebat ya, yang skala pengalamannya atau backgroundnya itu internasional gitu loh. Jadi nggak yang berhubungan sama orang-orang ecek-ecek gitu, nggak, tapi langsung sesama pemimpin juga yang kulihat di sini ya. Dan ini berlangsung, ini kayak semacam ujian buat kamu juga sih, kayak Tuhan tuh ngetes keimanan kamu juga somehow, dan mungkin ini bikin kamu kesel juga ya, kayak kamu udah ngikutin maunya selama ini, kenapa masih diuji lagi, padahal kamu sudah menjadi pengikut yang baik. Tapi sebenarnya seru sih, kamu lagi-lagi ya, kemampuan kamu adalah kamu bisa membolak-balikan keadaan, dalam arti kalau misalnya ada sesuatu yang buruk pun kamu bisa melihat hikmahnya. Yang aku lihat, jadi nanti masuk ke September, ini kan September, Oktober, November, ini akan ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi dalam hidup kamu, sifat dadakan, ada sesuatu yang dihancurkan, ada sesuatu mungkin dihancurkan ini nggak melulu jelek ya, bisa aja kayak cara pandang kamu, atau kamu akan cara pandang kamu yang lama, atau pattern yang lama, atau orang-orang yang toksik itu akan diambil dari hidup kamu. Tapi percayalah, ini nih, kehancuran yang ada ini itu akan sebenarnya lagi didekatkan dengan keinginan kamu yang sebenarnya, keinginan kamu yang paling terdalam yang selama ini kamu dambakan dan kamu doakan. Dan ini hanya terjadi lewat turmoil ini ya, lewat kayak ujian ini nih, lewat air yang keruh. Tapi percayalah, semakin kamu tenang, semakin kamu lagi-lagi percaya dengan rencananya, itu makin kamu malah makin dekat dengan doa kamu yang di awal. Jadi sebenarnya kamu tuh tidak dijauhkan dengan keinginan kamu, malah makin didekatkan, cuma cara penyuguhannya itu aja yang shocking ya, shock banget gitu. Makanya bisa dibilang nih adventure sekali gitu, penuh dengan petualangan gitu, my trip, my adventure banget lah istilahnya. Kalau bisa pakai jalur yang buka jalur baru, kenapa harus pakai jalur yang udah ada, istilahnya kayak gitulah. Dan menariknya, kamu nggak akan sendiri, selalu akan ada orang-orang yang nemenin kamu dalam perjalanan ini. Dan nanti di November Desember kita ada Gentle Gardener, lalu ada Five of Coins, dan ada Queen of Cups. Ini kamu mesti gentle sama diri kamu sendiri deh. Di sini namanya juga manusia ya, kamu mungkin ada rasa kurang dan mungkin capek untuk ngikutin sisi keilahian kamu, sisi divine kamu pengen jadi kayak manusia biasa aja gitu. Ada keinginan-keinginan yang mungkin selama ini terabaikan, dan kamu kangen, kayak mungkin kamu akan nego juga sama Tuhan sih, atau nego sama orang sekitar kamu untuk mewujudkan keinginan kamu yang selama ini kamu singkirkan atau kamu pendam, karena untuk kebaikan bersama gitu. Makanya dengan kartu Queen of Cups ini, jangan takut untuk ini ya, tap in sama inner child kamu. Saatnya kamu puk-pukin diri kamu sendiri dan gak mesti ngurusin orang lain terus sih. Itu yang aku lihat ya. Di sini ada staff, you will be taken care of in difficult times. Ini di November Desember sih. Kamu di kondisi sulit itu akan ada yang ngurusin kamu ya. Jadi kamu gak ngurusin orang lain mulu. Lalu ada ladder, climbing toward success. Still masih ya topiknya tentang sukses. Akan ada tangga, bahkan kamu gak akan pernah sendiri, disediakan sama Tuhan tangganya untuk menuju kesuksesan. Lalu ada rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. I think it is you. Hati-hati ya, karena kamu selama ini kayak jalannya tuh lancar terus, kamu jadi sombong, kamu merasa kamu adalah manusia pilihan dan kamu paling spesial di dunia ini, sehingga kamu kayak mendiscard atau apa sih namanya, mengabaikan apa yang orang lain alami gitu. Jangan pernah merasa kamu yang paling spesial dan paling wah ya. Tiap orang itu punya jalannya masing-masing dan punya cara masing-masing untuk bertumbuh.
Lalu ada angel, spiritual guidance, protection from harm. Dalam perjalanan ini kamu akan selalu dilindungi dengan malaikat kamu ya, dilindungi sama malaikat kamu, sama leluhur kamu, sama Tuhan sendiri, dan akan selalu dilindungi dari hal-hal yang gak baik buat kamu. Nah, ini intermezzo juga, ini informasi kecil, rabbit, too much concern with sexual matters. Mungkin di 4 bulan terakhir ada kekhawatiran mengenai sexuality kamu sih. Kayak, ya kamu yang tahu lah ya, tentang kesuburan kamu mungkin, atau hal-hal lain yang berkaitan sama itu. Oke, itu untuk generalnya. Sekarang kita mau ke percintaannya. Kita udah 50 menit kayaknya nih ya. Percintaan kamu. Percintaan kamu di 4 bulan terakhir ya, Pisces. Di sini kita punya go to the sea. Lalu kita ada TikTok. Ini kamu masih bersabar sih ini bawaannya. Lalu ada time to go. Kamu kayak udah siap embarking new journey ya. Kayak udah siap untuk melangkah ke 2026 gitu. Nanti di penghujung tahun. Bagus sih semangatnya. Dipertahankan ya. Di sini kita ada Ace of Crystals. Lalu ada Two of Crystals lagi. Ini mau ambilnya aja deh. Dan ada Chariot ya kan, siap untuk maju ke depan. Jadi kalau untuk percintaan kamu ya, Pisces, di September Oktober aku rasa nih kamu ya lagi-lagi kamu nggak memutuskan ya arah cinta kamu mau kemana. Kamu cenderung menyerahkan ke semesta juga, atau menyerahkan ke orang lain atau ke pasangan kamu untuk mengambil keputusan. Dan memang itu keputusan kamu untuk nggak ngambil keputusan sih yang aku lihat nih. Walaupun nanti masuk ke Oktober November ini jatuhnya kamu bingung sih. Kayaknya pasangan kamu atau diri kamu akhirnya nggak mampu untuk membuat keputusan itu sendiri, dan akhirnya tetap berlanjut sampai bulan November nih, Oktober November nggak ada keputusan yang kamu buat, dan kamu menunggu biar ada intervensi dari semesta aja gitu. Kamu mengharapkan adanya surprise, kamu tidak mau mengambil tanggung jawab ya dengan pilihan kamu. Kamu ini menurut aku nih rada berlebihan, rada salah kamu mengartikannya. Ada beberapa hal yang menjadi jatah kita, di mana kita harus ngambil keputusan, tapi tetap juga membutuhkan restu dan ridho dari Tuhan. Ya, jangan semuanya kamu serahin gitu loh. Emang Tuhan gak ada kerjaan lain, bukan hal-hal kecil aja masih dia ngurusin. Kayak semacam kamu tuh karyawannya bos gitu loh. Masa apa-apa kamu harus minta approval, bukan minta approval, minta saran dia saya harus ngapain. Kayak si bos kan ngasih tahu ini yang harus kamu lakukan. Ya udah silakan explore, nanti balik lagi ke sini kalau udah tahu mau ngapain, kasih proposalnya, tinggal approval. Kayak gitu. Jadi semuanya tuh jangan, apalagi di cinta, jangan langsung diserahin gitu aja gitu. Kamu mesti ada usaha juga, mesti ada kombinasi di sini. Kamu malah jadi punya pemahaman yang keliru ya. Kamu malah jadi kayak menyabotase diri kamu sendiri sih yang kuliah tuh, dan malah ngerasa kosong, ngerasa empty di sini. Dan nanti di November Desember aku rasa kamu udah akan menemukan jawabannya ya. Kamu sudah tahu harus ngapain, dan yaudah nggak lama-lama sih kebingungannya akan maju terus ya. Aku lihat kamu tuh maju, it's time to go, ini saatnya untuk pergi, dan kamu nggak ada keraguan untuk maju ke depan dengan pilihan apapun yang kamu ambil. Akhirnya kamu yang ambil keputusan juga sih pada akhirnya gitu. Dan ini ada kaitannya di 2026. Ini kamu nggak ragu, kamu udah siap, udah tahu apa info-info apa yang kamu butuhkan, udah maju aja gitu, nggak nengok lagi ke belakang gitu. Percintaannya kayak gitu ya, jadi kayaknya lumayan bisa dibilang serius juga sih, serius juga sampai segitunya soal. Lalu kalau untuk karir keuangan, kamu ya, kita punya kontrak, ini kayak akan ada kontrak baru di September Oktober. Kamu akan membuka kontrak baru lagi.
yang memang uangnya lagi-lagi ada terus, kamu akan bertahan di posisi yang tinggi ya, sama seperti di 4 bulan kedua. Iya. Ini mirip sama percintaan ya, jadi kayaknya berhubungan sama cinta sih. Ini kayaknya karena kamu mungkin akan dapat kesempatan untuk keluar dan harus membawa pasangan kamu. Itu awalnya kamu ragu harus ngapain, terus akhirnya ya kamu bawa juga sih pasangan kamu sama kamu keluar nih kayaknya. Beneran keluar ya, keluar negeri, keluar kota, keluar pulau. Ada perpindahan sih di sini. Dan ini diawali dengan bulan September Oktober nanti yang memang akan ada kontrak baru sih, dan kontraknya tuh serius banget. Iya, ini akan menguatkan posisi kamu, akan menguatkan apa sih, profesionalitas kamu juga. Posisi tetap tinggi, uang tetap banyak, kamu handle banget ya. Kamu tuh kayak posisinya tuh posisi penting gitu, posisi strategis yang kamu tahu banget nilai kamu ada di mana. Tuh, The Sun kan, gila, bagus banget. Asli, Pisces ini bagus banget, terang banget karir kamu di 4 bulan terakhir. Bener-bener jalan tuh dibukakan sama semesta, dan ini yang kamu tahu, kalau kamu ngikutin jalan Tuhan, rencana Tuhan, kayaknya bener lancar. Nah, ini rahasia kamu tuh, rahasia kamu, iya gak sih? Ini sih yang aku lihat sih, kalau kamu ngikutin jalurnya, perintahnya, larangannya dijaga segala macam, ternyata emang sesuai banget, lancar banget. Dan ini yang membuat kamu makin mengepakkan sayap kamu lebih jauh, lebih lebar lagi di November Desember ya. Ini kamu terang banget nih, beneran deh. Tuh ada Three of Stars. Mungkin ini oke. Untuk bisa di titik ini akan banyak melibatkan kerjasama ya. Jadi mungkin sebagian dari kalian itu akan buka bisnis sih. Buka bisnis, kerjasama sama orang, kolaborasi, ekspor impor ya. Aku lihatnya ekspor impor juga. Juga melibatkan kamu untuk keluar masuk Indonesia, keluar masuk negara gitu loh. Banyak travelingnya juga, berhubungan sama orang-orang asing atau orang-orang dengan background yang beda banget. Ini yang bikin kamu bingung, apakah kamu mesti boyong pasangan kamu atau enggak gitu. Iya, komunikasi banyak banget sini di akhir tahun ya. Sibuk banget kamu tuh. Komunikasi verbal, email, telepon, ketemu langsung, rapat, itu banyak banget. Tapi ini PR kamu nih, boundaries nih. Kamu mesti tahu kapan harus ngomong enggak sih. Karena saking lancarnya kamu iyain semua. Bagus sih, cuma ada beberapa hal yang kamu kayak kadang kelewatan batas, dan itu kamu dong yang mesti tahu. Kamu mesti ngeliat kebenarannya seperti apa. Gitu. Oke. Kita ke pesannya ya di 4 bulan terakhir. Seru kan? Seru banget nih Pisces. Wah. Tahunnya kamu ini. Tahun yang powerful. Kamu naik derajat banget ini. Show worth the real you, tunjukkan diri kamu yang sebenar-benarnya ya, tidak perlu menjadi orang lain. Kamu tetap bisa autentik di sini. Pisces. Lalu kamu juga punya surrender, ini udah kamu lakukan ya. Lepaskan keinginan kamu untuk mengontrol, sudah akan kamu lakukan sih dari awal tahun juga, kamu udah surrender banget. Jadi ini kayak semacam reminder kecil buat kamu ya. Terus di sini juga ada time spent worrying is time spent. Lucunya adalah dari tadi pesan kita tuh sebenarnya ada berkaitan sama kekhawatiran atau overthinking kamu. Gitu. Tapi kalau kita breakdown tadi sebenarnya nggak ada ke sana gitu. Jadi kayaknya ini intermezzo aja ya. Kayak diam-diam kamu ada kekhawatiran juga, namanya juga manusia ya. Nah kan ini nyambung sama yang tadi November Desember. Kamu akan banyak kolaborasi yang terjadi ya. Akan bekerja sama dengan orang-orang yang punya visi dan misi yang serupa. Tapi mungkin punya background dan sumber daya yang berbeda gitu. Ini akan bikin kamu makin powerful karena kamu akan bertemu dan punya koneksi dengan orang-orang penting yang mau mungkin menjalin kerjasama dan bisnis sama kamu. Lalu kamu dapat one making, with a flick of focus you will come to see a vision realize. Iya, di 4 bulan terakhir fokusnya jangan dikendorin, digasin terus. Karena ini momennya dapat banget, baik banget, dan kamu bisa mewujudkan mimpi-mimpi besar kamu di sini.
hebat banget ya, powerful banget. The Magician tuh kuat banget gitu. Avoid drama. Nah, karena ini lagi bagus-bagusnya, kamu lagi naik-naiknya, hindari drama ya. Kamu nggak mesti terlibat dengan circle yang penuh dengan drama. Ini akan malah ngancurin kamu. Dan jangan juga menciptakan masalah-masalah yang akan menciptakan drama. Nggak usah deh. Itu makanya penting banget untuk kamu jaga boundaries kamu ya. Dan yang terakhir, untuk percintaan, spend quality time together. Ini kayaknya juga udah kebaca di percintaan tadi. Di 4 bulan terakhir, silakan kamu atur ya, diatur, habiskan waktu quality time-nya bareng-bareng sama pasangan kamu. Caranya adalah dengan mendengarkan, makanya dia ngomong listen dulu kan, bukan talk dulu, jadi mendengarkan dulu baru berbicara, gitu. Oke, Pisces, cakep banget ini, sumpah ini bagus banget, aku happy banget bacainnya, energi kalian bagus banget, dan kayak secara pencerahan tuh kamu melek banget, enak deh bacain orang yang begini tuh. Jadi nggak berat ya, nggak berat, enak, sejalan, selaras. Dan aku senang banget kalian sudah memberikan kesempatan buat aku untuk bacain kalian. Terima kasih sekali Pisces. Dan kalian berbangga karena 2025 ini kamu beda banget daripada tahun-tahun sebelumnya. Udah apa ya, tumbuh besar lah istilahnya. Dan aku bangga banget sama kalian. Keren. Jadi itu sekian dari aku. Kalau kalian pengen personal reading, dan aku memang buka juga 2025 readingnya seperti ini ya, bisa langsung DM aja ke Instagram aku @dextratarot. Terus apa ya, jangan skip iklannya, jangan lupa subscribe, dan habis ini aku setelah 12 zodiak nih ada, aku akan bacain kebaikan-kebaikan apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2025 buat kalian. Oke, jadi jangan lonceng ya biar ketinggalan. Oke, I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you next videos. Bye Pisces, stay safe, love you.